Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, seperti lagu yang baru saja kami kumandangkan bagi Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang belum percaya, yang belum mengenal kasih Tuhan. Dan ini tugas kami ya Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu yang telah percaya dan mengalami keselamatan di dalam Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan. Ini tugas kami Tuhan. Sekalipun kami tak berdaya, sekalipun kami lemah, sekalipun kami di dalam keterbatasan kami, tapi kami rindu Engkau pakai kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, dimanapun Tuhan taruh kami dan percayakan kami dalam segala bidang dan aspek. Ya Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu itulah yang memimpin kami. Roh Kudus mula yang mengarahkan hati kami, dan firman-Mu yang meneguhkan kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Bapa. Terlebih-lebih hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Engkau pakai. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelumnya saya mau menyapa kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Suaranya masih kurang semangat begitu ya. Padahal baru jam 7. Ya memang masih mungkin belum full ya. Energinya kita mungkin baru bangun, baru berangkat dari rumah dan baru datang ke gereja mungkin ya. Sekali lagi saya mau menyapa kita dengan senyuman yang hangat. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik ya, sehat-sehat ya. Kita boleh kuat, kita boleh dicukupkan kebutuhan makanan minuman. Pekerjaan kita juga boleh baik. Kurang lebih 1 minggu dari minggu lalu dan kita bertemu kembali di minggu ini. Puji Tuhan, semuanya kita boleh sehat. Puji Tuhan, semuanya kita boleh dikuatkan oleh pemeliharaan Tuhan. Meskipun hari-hari ini banyak orang yang sakit flu, batuk, dan juga demam ya. Tetapi puji Tuhan, kita boleh tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebuah tema pada bulan ini adalah bulan reformasi ya. Dan mengingatkan kita bagaimana bapak-bapak gereja itu mengumandangkan dan juga mengembalikan kepada Injil kebenaran Allah melalui tokoh-tokoh gereja atau bapak-bapak gereja. Kita akan belajar dengan tema reformasi bersaksi tanpa rasa malu. Ya. Reformasi bersaksi tanpa rasa malu. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu dan juga ada di dalam layar kita. Dari Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Dari surat Paulus kepada jemaat Roma, mungkin kalau kekecilan bisa membuka Alkitab di dalam handphone atau Alkitab fisiknya. Dari Roma pasal 1 atau pasal yang pertama, ayat 14 sampai 17. Roma, surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang pertama ayat 14 sampai 17. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu semuanya, mari kita membaca secara seksama. Saya membaca ayat yang ke-14, Ibu dan Bapak membaca ayat ke-15, kita bergantian sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan juga boleh melakukannya. Saudara, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah reformasi bersaksi tanpa rasa malu.
Saudara, berbicara bersaksi tanpa rasa malu, ini artinya bahwa mengajarkan atau menyatakan bagi kita bagaimana kita sebagai orang percaya tidak malu untuk apa? Untuk menyaksikan atau menceritakan tentang Kristus, tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dan juga naik ke surga. Bagaimana kita berani, bagaimana kita dengan terus terang, bagaimana kita dengan jujur untuk apa? Untuk berani, untuk tidak malu menyatakan tentang siapa Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara, untuk memberitakan Injil hari-hari ini tidaklah mudah. Untuk menjadi saksi Tuhan ataupun untuk menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain tidaklah mudah. Tentu ada banyak tantangan, banyak orang yang sekarang ini mulai merasa dingin, semangatnya sudah mulai padam. Oleh karena ada banyak tantangan yang dirasakan atau yang dihadapi. Orang sekarang di dalam masa-masa ini Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir bahwa ngapain sih ya, untuk apa sih kita boleh bersaksi atau menceritakan Injil bagi orang lain? Toh semua agama kurang lebih sama. Banyak orang yang berpikir Bapak Ibu, mengapa harus memberitakan Injil? Atau mengapa kita harus menyaksikan Kristus melalui hidup kita? Yang penting kan semua kita baik-baik dengan rekan kerja kita. Yang penting kita semua baik-baik dan rukun dengan tetangga kita. Soal iman itu hal privacy, soal iman itu soal pribadi. Gak usahlah terlalu kita fanatik, nanti kita dianggap terlalu fanatik atau terlalu sok suci begitu. Atau banyak hal yang kita pikirkan atau orang yang beranggapan bahwa ngapain sih kita repot-repot menyaksikan Kristus atau menceritakan atau membagikan tentang Injil keselamatan Allah bagi Kristus. Bukankah semua agama juga kurang lebih sama? Bukankah semua agama juga kurang lebih mengajarkan yang baik-baik? Ya, yang penting kita damai-damai aja lah. Gak usah kita mengambil hal yang aneh ataupun dicap sesuatu yang fanatik sekali lagi. Saudara, ada banyak hal-hal yang menggerogoti ataupun yang hadir di dalam pikiran kita dan juga orang-orang percaya banyak yang mengalami dan juga berpikir ataupun beranggapan tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti tadi yang saya sampaikan. Sehingga saudara, tidak jarang orang menjadi padam, orang menjadi layu, orang menjadi ya sudahlah gak usahlah kita memberitakan Injil. Karena toh juga kurang lebih sama saja. Apalagi saudara, secara kasat mata ataupun tanpa kita sadari, ada banyak pengajaran-pengajaran yang orang percaya banyak tersusup di dalamnya, yaitu ajaran pluralisme religius. Ajaran ini saudara, pluralisme religius yang mengajarkan bahwa semua agama memiliki kebenaran yang sama dan setara. Dan jalan menuju ke surga atau keselamatan kurang lebih sama, bahwa hanya caranya saja yang berbeda-beda. Bahwa untuk memperoleh keselamatan, ada banyak orang yang berpikir, ya kurang lebih sama. Orang Hindu, orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, kurang lebih sama. Hanya caranya aja yang beda-beda. Tapi Tuhannya sama. Saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran yang tersusup di dalam gereja-gereja saat ini. Bahkan ada banyak pengajaran-pengajaran yang di dalam internet atau di dalam media sosial yang mengatakan bahwa kurang lebih sama, nggak usah terlalu fanatik lah. Sehingga Injil itu semakin kabur, Injil itu semakin tidak jelas. Bahwa Yesus Kristus hanya salah satu dari sekian banyak iman dalam dunia ini. Sehingga banyak orang, banyak pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu hanya salah satu dari sekian banyak jalan keselamatan dalam dunia ini. Sehingga inilah angin pengajaran, yaitu pluralisme religius, sehingga orang menyangka ya sudahlah, tidak usah terlalu fanatik, tidak usah terlalu kita sok suci ataupun mengabarkan Injil, karena kurang lebih juga sama.
Saudara, itulah yang tidak jarang membuat iman kita semakin dingin, iman kita semakin pasif, dan kita menganggap ya ngapain juga ya? Toh juga kurang lebih sama, hanya caranya aja yang berbeda. Sekali lagi saudara, itu adalah kesalahan fatal. Itu adalah ajaran yang sesat, yaitu pluralisme religius, yang mengajarkan bahwa agama di dunia ini kurang lebih sama. Agama di dalam atau keselamatan dalam dunia ini kurang lebih sama. Sehingga sekali lagi itu tidak benar. Injil keselamatan itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya terdapat di dalam pribadi anak Allah Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam konteks yang kita baca saat ini dalam Roma pasal 1 tadi, Rasul Paulus juga diperhadapkan dengan satu wilayah, satu kota yang majemuk, yang juga berbagai banyak suku di dalam kota Roma. Kota Roma pada saat itu saudara adalah salah satu kota yang maju. Ibaratnya seperti salah satu kota, kalau di zaman sekarang kota Amerika yang maju, kayak Washington atau New York yang maju. Pada zaman itu Roma adalah kota di mana dunia merujuk kepada Roma. Orang selalu merujuk kepada kota Roma. Sehingga dari kota Roma ada banyak suku, ada banyak budaya, ada banyak hal-hal yang diajarkan di dalam kota Roma tersebut. Sehingga bagi Paulus juga tidak mudah untuk mengabarkan atau mewartakan Injil bagi orang yang majemuk. Sama seperti kita hari-hari ini. Banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan, banyak sekali angin-angin pengajaran yang diberitakan. Sehingga saudara, Paulus juga tidak mudah untuk apa? Untuk memberitakan Injil pada masa itu di kota Roma. Lebih-lebih saudara, kalau kita tadi ada di dalam teks yang kita baca ada orang Yunani ya, dan juga ada kalimat orang Yahudi. Saudara, di dalam kota Roma ada orang-orang Yunani yang bangga dengan hikmat dan filsafat mereka. Mereka mengagungkan budaya, ilmu, dan kuasa manusia. Dan dari orang-orang Yunani lahir filsafat-filsafat yang terkenal. Yang mungkin tidak asing bagi kita, seperti siapa? Aristoteles, Sokrates, Plato. Lahir daripada orang-orang yang terkenal secara filsafat. Sehingga orang-orang Yunani begitu mengagungkan akan pengejaran hikmat filsafat manusia yang begitu hebat. Sehingga mereka sangat sukar untuk melihat kebesaran atau kebenaran Allah. Sehingga mereka sangat sukar melihat bagaimana juru selamat itu kok bisa mati. Yaitu Yesus Kristus. Bagi mereka sebagai orang yang giat dalam filsafat, bagi mereka yang giat secara pengetahuan, tidak mungkinlah kalau juru selamat kok mati, yaitu Yesus Kristus. Sehingga bagi Paulus tidak mudah juga saudara menghadapi orang-orang yang gemar berdebat, yang gemar mendalami pengetahuan. Seperti yang kita kenal orang-orang Yunani. Dan juga kita mungkin pernah pelajari dalam ilmu filsafat. Sokrates, ada Plato, ada Aristoteles. Sehingga bagi Paulus sekali lagi tidak mudah. Apalagi orang-orang Yunani melihat bahwa Yesus itu adalah seorang yang kriminal. Orang yang disalib itu orang yang paling jahat, orang yang paling bobrok dan juga banyak dosa. Sehingga mereka melihat bagaimana mungkin keselamatan Allah itu bisa muncul dari pribadi yang disalib. Lagi pula Bapak Ibu, Paulus juga menghadapi satu kelompok tertentu, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi ini Bapak Ibu yang mengandalkan hukum Taurat mereka. Orang Yahudi ini mereka mengandalkan tradisi-tradisi mereka. Belum lagi orang Yahudi Bapak Ibu yang memiliki harapan atau ekspektasi yang dalam bagi Yesus supaya menjadi pelopor politis yang dapat menyelamatkan atau membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Tetapi itu semua menjadi sirna. Karena kenapa? Karena kok Yesus mati? Aneh sekali. Katanya dia adalah Mesias. Tetapi kenapa Yesus ini menjadi mati? Sehingga bagi orang Yahudi ini menjadi batu sandungan. Dan tidak masuk akal. Bagi orang Yahudi juga hal ini tidak mungkin.
Sebab harapan mereka kalau Mesias itu dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang menyiksa mereka atau yang menjajah mereka. Tapi juru selamat yang dinantikan ini rupanya mati dan juga tidak berdaya, tidak dapat membela dirinya sendiri. Sehingga saudara, ketika Rasul Paulus itu berdiri di kota Roma dan ia ingin menyampaikan berita ini, tidak mudah. Ada banyak kesulitan-kesulitan menghadapi kerajaan atau kekaisaran, menghadapi cara berpikir orang Yunani yang mengandalkan tadi filsafat, mengandalkan pengetahuan, cara pandang daripada orang Yahudi yang bangga dengan hukum Taurat dan juga harapan mereka terhadap Mesias, pembebas politik. Tetapi Rasul Paulus, saudara, ia berkata di dalam ayat yang ke-16 itu, sebab aku tidak malu karena Injil atau terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekalipun tidak mudah bagi Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus tetap memberitakan Injil bagi orang yang belum percaya di sana. Gak mudah, tetapi ia tidak malu. Gak mudah, tetapi ia tetap berani. Sekalipun mungkin ditolak dan mungkin dianggap, ini omong apa ini Paulus ini? Bagaimana mungkin dia menceritakan sesuatu yang telah mati dan bangkit? Karena dalam tradisi orang-orang pada saat itu tidak mungkinlah orang yang telah mati dan bangkit. Karena tidak pernah terjadi. Tetapi Paulus berkata, Yesus yang kuberitakan ini adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Itulah isi daripada pemberitaannya. Dia tidak malu, saudara, karena ia sadar betul Injil adalah bukan buatan manusia, bukan dongeng, bukan cerita-cerita fiktif, tetapi sungguh-sungguh bersumber daripada Allah yang hidup, yang kekal itu. Jadi saudara, kalau kita bertanya saat ini, apa yang mendorong Paulus ya? Sehingga ia berkata, aku tidak malu. Apa yang mendorong Paulus sehingga ia berani dan juga bersaksi, aku tidak malu terhadap Injil. Dan bagi kita mungkin sebagai umat percaya pada zaman sekarang, di era modern saat ini, apa yang menjadi motivasi bagi kita juga? Yang pertama, saudara, karena Paulus menyadari dirinya berhutang kepada Injil. Yang pertama, karena Paulus menyadari dirinya sangat berhutang bagi Injil. Itu di dalam ayat 14 dan ke-15 berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Saudara, berbicara hutang, kalau pastinya orang tentu pernah memiliki hutang ya. Hutang waktu, hutang janji paling tidak, atau hutang uang, hutang komitmen. Nah, ketika kita memiliki hutang, saudara, tentu kita terbeban untuk melunasinya, bukan? Terbeban untuk mengembalikannya, bukan tiba-tiba hilang begitu dari peredaran begitu ya. Dan di konteks tidak ada. Tetapi benar-benar kita terbeban untuk apa? Untuk membayar, untuk mengembalikan. Baik itu hutang janji, ketika kita tidak mampu menepatinya, ya kita minta maaf. Karena kita belum menepati hutang janji itu. Kita berupaya untuk membalas hutang, baik uang, maupun janji, komitmen, hal yang telah kita ucapkan. Kita akan berupaya. Sehingga saudara, kita akan berupaya untuk melunasinya. Hal yang sama yang Rasul Paulus juga lakukan. Ia berusaha untuk melunasi hutang Injil. Apa maksudnya hutang Injil? Adalah bagaimana Rasul Paulus yang dahulunya tersesat, tetapi kini telah mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus. Yang dahulu ia adalah seorang pemberontak, tetapi sekarang ia telah ditangkap dan dijadikan Kristus sebagai pemberitaan Injil dan mendapatkan pembenaran di dalam Allah. Sehingga ia merasa bahwa dia sangat berhutang. Ia telah mengalami pembebasan, pembenaran dari kuasa dosa yang mematikan di dalam penghakiman kekal itu.
Sehingga Rasul Paulus berkata, aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Frasa aslinya ini Bapak Ibu memakai frasa hutang itu opeleites dalam bahasa Yunaninya. Artinya bukan berhutang secara uang, bukan juga berhutang secara janji, bukan juga berhutang secara materi ataupun komitmen, bukan. Tetapi dia mengalami hutang janji, kasih karunia yang Rasul Paulus telah alami, ia mau menceritakan, ia mau membagikan, ia mau menyaksikan kepada siapa? Penduduk di Roma, orang Yunani dan orang Yahudi, yang tegar tengkuk mungkin, yang keras kepala, yang tidak mudah untuk diberitakan Injil. Ia berhutang karena ia merasakan kasih karunia, penerimaan, pembenaran yang telah ia terima di dalam Kristus. Sama seperti kita saudara, kalau kita mengingat dahulu diri kita yang belum mengenal Injil. Seperti saya, yang dulu saya belum kenal siapa itu Yesus. Saya juga tidak tahu apa itu jalan keselamatan. Tetapi setelah saya mengerti dan juga ditangkap oleh Kristus, kita semakin percaya dan diubahkan. Yang dahulu mungkin kita belum pernah mengenal siapa itu Yesus. Mungkin kita hanya dengar-dengar. Tetapi ketika kita telah percaya dan menerimanya, sekarang kita berhutang bagi Injil. Untuk apa? Untuk menceritakan kasih Allah yang telah kita rasakan, pemeliharaan Allah yang telah kita alami, penebusan, jaminan, garansi. Saudara, banyak orang di luar sana yang masih gelisah dengan garansi keselamatannya. Banyak orang di luar sana yang masih gelisah dengan ketika selesai dalam hidup ini, apakah ia akan diselamatkan atau tidak. Sehingga banyak orang di luar sana yang berlomba-lomba untuk apa? Untuk mencapai perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai amal, mengumpulkan investasi terhadap amal kebaikan. Tetapi mereka masih gelisah. Sehingga kalau kita tanya sama mereka, karyawan kita, tetangga kita, saudara kita, kalau hidup harus berakhir, bagaimana keselamatan? Mereka sering mengatakan, mudah-mudahan, yaitu urusannya yang di atas. Ya di atasnya tidak tahu ya, bisa di langit, di awan, itu urusan yang di atas. Kita tidak tahu, bisa juga di atas genteng, kita tidak tahu. Tetapi banyak mereka yang masih mengatakan ya itu urusan yang di atas. Mudah-mudahan. Sehingga saudara kita memiliki beban untuk apa? Memberitakan. Ini loh yang saya pegang selama ini. Ini loh yang saya yakin selama ini. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Saudara, Rasul Paulus yang dahulu ia adalah seorang pemberontak. Tetapi ia telah ditangkap dan ia berhutang bagi Injil, bagi kemuliaan Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3, saudara, di sana dikisahkan Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki perempuan keluar dan dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan di dalam penjara. Rasul Paulus orang yang jahat dahulu kala. Sebelum mengenal Injil, Rasul Paulus seorang yang tidak memiliki hati bagi jemaat Tuhan. Seorang yang mungkin kasar, seorang yang mungkin ingin menangkapi. Dan bukan hanya mungkin ya, Alkitab mencatat. Memang dia menangkapi orang-orang yang percaya pada saat itu. Yang berusaha memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi lagi-lagi itulah pertobatan Paulus. Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus perjalanan ke Damsyik. Dan 3 hari lamanya Paulus tidak bisa melihat. Dan bagaimana Tuhan mencelikan lagi matanya melalui Ananias. Dan dia menjadi bertobat. Paulus yang dahulu merasa diri paling benar ketika menyiksa orang-orang yang belum percaya. Paulus yang dahulu merasa diri paling oke, paling telah melaksanakan hukum Taurat. Tetapi dia sekarang sadar, ini salah. Ini salah. Sehingga dia harus pergi. Dia memberitakan Injil bagi orang lain.
Saudara, hati Paulus begitu gelisah. Ya, hati Paulus karena dia telah mengalami keselamatan, ia benar-benar terbeban. Ia benar-benar memiliki beban untuk mengabarkan Injil bagi orang lain. Saudara, apakah kita memiliki mata seperti Paulus mungkin ya, seorang pelayan Tuhan, seorang pengikut Tuhan. Paulus yang melihat orang yang belum percaya, Paulus yang melihat orang-orang di sekitarnya, Paulus yang melihat orang-orang dalam kota Roma, ia terbeban memberitakan Injil. Sekalipun mungkin bisa saja ditolak, tetapi ia tidak malu karena ia telah mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin ada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam rumah kita, dalam kantor kita, dalam usaha kita. Mari kita bisa mengabarkan ataupun mendoakan mereka, memberikan perhatian bagi mereka, mengajak mereka mengobrol. Sehingga kita bisa tahu sebetulnya kegelisahan mereka, ketakutan mereka, dan kita juga dapat mendoakan mereka. Dan sekali lagi kita sharing sama mereka. Ada jaminan pasti loh yang saya pegang selama ini. Siapa? Mau tahu? Yesus Kristus. Sehingga kita bisa membagikan kepada orang lain. Rasul Paulus, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 itu berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara, untuk memberitakan Injil ini bukan harus kita menjadi misionaris begitu ya. Kita harus pergi ke pedalaman Kalimantan, di pedalaman pulau ini. Atau kita pergi ke pulau yang tidak. Tetapi menjadi pemberita Injil adalah kita bisa sharing sebetulnya paling mudah. Ada teman-teman kantor kita, ada saudara kita, keluarga kita, istri kita bahkan. Kita bisa menceritakan tentang Injil. Tentang Yesus Kristus, apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang kamu rasakan setelah kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, bisa saling sharing saudara, dan bisa saling mendoakan. Tidak harus kita pergi ke pedalaman Papua ataupun ke pedalaman Kalimantan. Tetapi sekali lagi hati yang terbeban, hati yang mau melakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi yang menjadi pemberitaan Injil, pelaku pemberitaan Injil, saudara, bukan hanya para cuantau, bukan hanya para pendeta, tetapi para anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam bidang, di dalam pekerjaan, di dalam aspek yang Tuhan telah percaya. Nah, caranya bagaimana? Ajak orang-orang itu bisa mengobrol. Ketika mereka sharing, dengarkan sharing mereka. Ketika mereka mungkin mau meminta tolong, dengarkanlah keluh kesah mereka. Ketika mereka ingin didoakan, doakanlah mereka. Sembari juga bisa membagikan tentang kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Apakah mudah? Apakah susah? Tidak. Tinggal hati kita mau atau tidaknya. Sehingga itu yang Rasul Paulus lakukan, saudara. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yang kedua, saudara, apa yang memotivasi Paulus sehingga ia berani dan tidak malu memberitakan Injil? Apa yang kedua? Yang kedua adalah karena Rasul Paulus menyadari bahwa kuasa Injil nyata dan mengubahkan dirinya. Di dalam ayat 16 sampai 17 itu berkata, Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, sekali waktu ada seorang jemaat datang kepada saya dan berkata, Contoh Eka, apakah Tuhan itu tidak penuh kasih kepada umat dalam dunia ini? Saya bilang sama orang itu, kenapa Pak? Ya, orang dalam dunia ini yang belum mengenal Tuhan kan mereka juga baik-baik. Mereka kan juga menunjukkan kasihnya. Mereka juga membantu sesama. Masa iya mereka tidak selamat?
Masa ia tidak mendapatkan kerajaan surga? Masa ia akan dibinasakan? Kok Tuhan kejam sekali? Saudara, ketika saya mendengarkan dari jemaat kalimat itu, saya berkata kepada Bapak itu, coba Pak ingat-ingat lagi bagaimana cara keselamatan Allah. Allah itu adalah kasih, tetapi dia juga adil. Adil terhadap dosa, adil terhadap kesalahan dan pelanggaran umat manusia, dan tidak ada cara pembenaran di dalam kehidupan ini, sekalipun baik sekali, tidak dapat dibenarkan, kecuali hanya dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Terus dia mikir-mikir, jemaat ini atau Bapak ini, masa iya? Iya. Sehingga saudara, banyak orang yang berpikir bahwa apakah Tuhan tidak penuh kasih kepada orang lain di luar sana? Apakah Tuhan tidak juga menyelamatkan orang-orang di luar sana sekalipun mereka baik banget, penuh kasih, penuh sayang, ngasih makan dan seterusnya. Tetapi apa mereka tidak selamat? Sekali lagi saudara, cara kerja Allah adalah Dia adalah Allah yang penuh kasih dan sekaligus juga Allah yang penuh adil. Dia benci kepada dosa, setiap dosa harus dihukum. Tetapi Ia menunjukkan kasih-Nya di dalam Kristus. Sehingga apakah orang-orang seperti itu yang di luar sana dapat keselamatan? Tidak, jikalau mereka belum di dalam Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan saudara, bahwa Injil adalah nyata dan mengubahkan dirinya. Rasul Paulus sadar, sekalipun dia berbuat baik, sekalipun dia berbuat sempurna dengan hukum Taurat, bahkan dia melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat itu, sekalipun tidak dapat menyelamatkan dia. Paulus sadar, dan hal itu hanya dapat mengubahkan dirinya hanya di dalam Kristus. Hal itu dapat ia temukan hanya di dalam Kristus. Itulah yang dapat mengubahkan dirinya, sehingga kuasa Injil itu menjadi nyata. Kuasa Injil itu menjadi penuh di dalam dirinya, di dalam pembenaran kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara, banyak orang di luar sana yang berpikiran demikian. Jadi Tuhan tidak penuh kasih dong dengan orang-orang yang sekalipun mereka baik. Tuhan kasih. Kasih-Nya bentuknya ada, Dia memberikan matahari, Dia memberikan hujan, makanan, minuman. Tetapi masalah keselamatan kekal sungguh hanya di dalam pembenaran kepada Yesus Kristus. Dosa itu tidak bisa ditolerir. Setiap dosa harus dihukum dan juga mendapatkan penghukuman daripada Allah. Sehingga saudara, ada banyak orang-orang yang masih memikirkan cara pandang demikian. Bagaimana caranya? Kembali lagi kita menjelaskan bahwa hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan. Seperti Paulus merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Paulus merasakan kuasa Injil yang mengubahkan dirinya. Sehingga apa? Dia memberitakan Injil. Ia benar-benar berhutang bagi orang Yunani maupun kepada orang Yahudi. Baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Karena Injil itu telah mengubahkannya. Sekalipun dia berupaya hidup menurut hukum Taurat, tetapi ia sadar tidak mungkin akan selamat. Hanya di dalam Kristus Yesus ia boleh mendapatkan pembenaran. Saudara, hal ini juga dialami oleh Martin Luther ya. Karena bulan yang kita bahas pada bulan ini saudara adalah bulan reformasi. Martin Luther adalah seorang biarawan saudara, yang juga taat kepada hukum-hukum pada saat itu gereja Katolik. Tetapi ia mencermati, ia juga membaca teks yang kita baca ayat 16 ini, yaitu di dalam ayat 16 itu berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudara, Martin Luther pada saat itu juga dia sedang bergumul di dalam kehidupannya. Ia bertanya, apakah manusia dapat dibenarkan dengan membayar indulgensi atau mendapatkan surat penebusan dosa supaya ia mendapatkan keselamatan?
ataupun melakukan ritual-ritual. Tidak. Akhirnya dia benar-benar memberikan 95 dalil dan ia memakukan pada dinding gereja pada saat itu. Sekalipun pada saat itu saudara, Kekaisaran Charles yang kelima di dalam pemimpin gereja sidang Worm tahun 1521 mengatakan kepada Luther, Luther, kamu turunkan seluruh apa yang menjadi tuduhan kamu, apa yang menjadi komplain kamu. Tetapi Luther mengatakan tidak. Yang saya imani, yang saya percayai adalah kita mendapatkan pembenaran di dalam Kristus. Ada kalimatnya saudara yang boleh saya kutip, ia berkata demikian. Karena aku tidak percaya pada paus maupun konsili saja, sebab mereka sering keliru dan saling bertentangan. Maka aku tetap percaya pada teks kitab suci yang telah kukutip. Dan hati nuraniku tertawan oleh firman Allah. Aku tidak dapat dan tidak akan mencabut apapun. Di sinilah aku berdiri. Aku tidak dapat berbuat yang lain. Kiranya Allah menolong saya. Inilah kata-kata daripada Martin Luther. Sekalipun saudara dia bisa kehilangan pekerjaannya, posisinya sebagai hamba Tuhan, dan mungkin ia bisa dikucilkan daripada masyarakat yang mayoritas pada saat itu adalah gereja Katolik. Tetapi ia berkata bahwa hanya kepada Kristus manusia dapat diselamatkan. Bukan karena melakukan ritual-ritual yang lain, tetapi hanya kepada Kristus. Sehingga semangat ini yang terus ia kobarkan. Dan akhirnya ada gerakan reformasi dan lahirlah beberapa gereja Injili di dalam dunia ini. Saudara, jikalau Rasul Paulus dan Martin Luther itu begitu menggebu-gebunya, begitu mereka semangat untuk memberitakan Injil bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Bagi kita sekarang ini, bagi kita yang telah percaya, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai karyawan, kita sebagai pengusaha, kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita boleh menyatakan dan menyaksikan Injil keselamatan Allah di dalam perkataan kita, di dalam integritas kita, di dalam kejujuran kita, di dalam pekerjaan kita. Sekali lagi saudara, seperti mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan doa, yang sedang gelisah, yang sedang khawatir. Mari kita terbeban saudara untuk, bolehkah saya mendoakan bapak atau ibu? Mari kita berdoa. Tapi contoh saya gak bisa berdoa, saya malu. Nah sekali lagi saudara, kita belajar. Dari hal yang kecil kita mendoakan. Kita doakan karyawan kita, kita panggil. Gimana kamu selama ini, kamu kerja dengan saya? Nyaman? Tidak nyaman? Tertekan? Tidak tertekan? Kita bisa ajak mereka ngobrol. Bolehkah saya mendoakan kamu? Sehingga dia juga merasa diperhatikan. Sehingga saudara, ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebetulnya. Bagi hamba Tuhan juga bisa menghidupi, bahkan saya sendiri saudara, setiap firman saya belajar untuk Tuhan tolong saya. Untuk saya boleh juga menghidupi firman Tuhan yang disampaikan atau yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga bukan hanya asal berbunyi, tapi saya berjuang secara pribadi untuk menghidupinya. Bagi ibu-ibu rumah tangga, mendidik dengan kasih, mengajarkan dengan kasih, memasak dengan kasih, sehingga keluarga itu juga bisa merasakan kasih daripada Injil. Dan sekalipun memang tidak bisa dipungkiri saudara, bisa terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, bisa terjadi perdebatan yang namanya manusia. Tetapi kita jangan terlena dengan semuanya itu. Kita kembali dan kita mengingat, Tuhan, Engkau telah selamatkan saya. Kiranya saya boleh menghidupi Injil bagi ibu-ibu. Sehingga saudara, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Sekali lagi, tidak harus pergi ke pedalaman, tidak harus pergi menjadi misionaris. Tapi ada yang Tuhan percayakan. Kita mau atau tidak, kita mau mendoakan atau tidak. Kalau mereka bertanya tentang soal iman, Bapak Ibu bisa menjawab. Tapi kalaupun Bapak Ibu mungkin ragu tentang doktrin-doktrin seperti Allah Tritunggal, keselamatan. Kalau Bapak Ibu ragu, bisa menanyakan kepada hamba Tuhan.
Contoh, Musa ini gimana? Saya mau membagikan keselamatan. Tapi ada orang yang bertanya, jangan ragu bisa saling berkonsultasi kepada para diaken. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita bisa membagikan kalau ada orang yang bertanya. Tetapi kita bisa juga memberikan kasih kita, juga doa kita dan perhatian kita bagi orang lain. Tinggal saudara, apakah kita mau melakukannya? Kita mau melakukannya dengan hikmat, penuh kasih, dan juga penuh perhatian bagi orang lain. Kita juga tidak melakukannya dengan sembrono, bukan? Kita melakukannya sekali lagi dengan penuh kasih. Saudara, minggu ini kita telah belajar, yaitu reformasi, tidak malu bersaksi. Mari kita Bapak Ibu jemaat boleh mengambil waktu untuk mendoakan, ya, berdoa bagi satu orang saja. Karyawan kita, tetangga kita, saudara kita doakan. Tuhan, Engkau yang mengubahkan, Engkau yang bekerja. Doakan. Dan doakan juga ada kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi, menyaksikan. Ketika mungkin saudara di luar pulau, bisa video call. Halo, apa kabar? Kamu sehat? Aku juga sehat. Nah, bisa membangun komunikasi dan juga bisa menutup di dalam doa. Sehingga ada banyak hal yang bisa dilakukan. Bapak Ibu, kita bisa memberikan perhatian melalui doa dan juga menyaksikan Injil bagi mereka. Kiranya firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu boleh menolong kita. Bahwa berani bersaksi bukan hal yang sulit. Tetapi berani bersaksi atau tanpa rasa malu adalah mau melakukan dengan penuh kasih dan juga kekuatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya, mari kita mengucap syukur, berdoa, dan menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa kepadanya. Kami boleh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini boleh belajar, yaitu reformasi, tidak malu memberitakan Injil bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami lemah, kami juga terbatas. Tapi kuasa Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Pimpin ya Tuhan, Bapak Ibu jemaat, untuk boleh mereka saksikan Injil bagi orang lain. Dalam kehidupan keluarga, bagi rekan kerja, dan juga dalam seluruh aspek. Pimpin mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Ini doa kami ya Tuhan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.